Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai pembahasan kita malam ini melanjutkan yang minggu depan tentang kata turunan ya. Nah, saya juga menyelipkan kata miring gitu. Nah, jadi malam ini kita fokus ke pemenggalan kata dan kata depan. Dan ini semua ada di websitenya Kemdikbud, itu EYD edisi 5. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Google. Cari saja EYD edisi 5, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Tapi kalau baca sendiri biasanya itu males banget. Tapi kalau saya bacakan itu senang banget. Nggak capek gitu ya baca sendiri gitu. Cuma denger gitu ya. Nggak tahu nangkap apa enggak gitu. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini pembahasan kita malam ini. Baiklah, kita mulai dengan pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu ada beberapa, dan kita akan bahas dari awal dulu. Yang pertama yaitu pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang huruf A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Nah, contohnya ini. Misalkan ini di tengah-tengah ada huruf vokal. Kita udah mengenal huruf vokal ya. Ada A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Huruf vokal itu yang ada bunyinya. Nah, jadi di tengah ini ada huruf vokalnya U dan A. Jadi cara memenggalnya dibagi dua gitu. Misalkan kita nyebutnya gini, bu, wah. Jadi kalau dipenggal bu, ah gitu ya. Nah, sama dengan kata main, main. Jadi A dengan I-nya dipisah gitu. Atau dipenggal gitu ya. Nah, kalau misalkan kita belajar dari SD, itu dalam tata bahasa Indonesia itu diajarkan memenggal kata gitu. Tujuannya buat apa? Itu sebagai kita untuk cara membahasakan atau membacanya. Misalkan bu ah gitu ya, buah gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada dua penyebutan di sana gitu. Oke. Di sini ada ni ya gitu ya, saat gitu. Gitu. Jadi begitu cara memenggalnya. Lalu selanjutnya ada monoftong. Kemarin kita udah belajar itu di awal ya kalau nggak salah. Itu ada monoftong. Iu gitu ya. Eu itu tidak dipenggal. Caranya ini kan bacanya gitu ya. Nah, cilencang gitu. Jadi yang di penggal itu cilencang. Gitu. Jadi ci-nya satu, len-nya satu, cangnya pun satu. Karena itu penyebutannya berdasarkan apa yang disebut dan didengar. Gitu. Itu yang namanya bahasa Indonesia. Terus sodati. Nah, sodati. Itu kita memenggalnya so, terus da, terus ti gitu. Nah, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya huruf C. Itu ada diftong. Diftong itu adalah gabungan dua huruf vokal, tetapi selain eu dan apa ya, unsur a e nggak ada ya. Jadi di sini yang di diftongnya adalah ai, au, oi ya. Jadi kalau ini diletakkan pada kata itu ada yang di akhir ai, yaitu dalam kata pandai, ada di tengah itu au, ada di akhir lagi ei, ada di akhir oi gitu ya. Nah, jadi kalau memenggalnya itu ada kata pandai. Berdasarkan kita menyebutkannya pan di penggal dai. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita menyebut pandai, jadi dipenggal pan dan dainya itu dipenggal. Begitu cara menggalnya. Jadi kalau saudara itu huruf diftongnya tidak dipenggal. Jadi ya, sau dipisah, da dipisah, ra.
Itu cara mengenggalnya. Jadi apa yang kita sebutkan sebenarnya, ya. Begitu dengan survei. Sur dipenggal P, ya. Nah, amboy juga begitu. Am penggal boy. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, cara memenggalnya seperti itu. Jadi apa yang kita sebutkan itu dipenggal gitu. Selanjutnya itu huruf D jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya, nih, di sini ada dua huruf vokal, antara dua huruf vokal dan konsonan ya. Nah, seperti ini. Di sini huruf vokal, ini huruf konsonan. P gitu ya. Nah, jadi dipenggalnya sebelum P gitu. Nah, jadi ba, pa. Ba penggal dulu baru pa gitu. Begitu juga dengan yang di bawah ke dengan gitu ya. De penggal ngan. Terus juga di dalam musyawarah ini. Nah, ini banyak ya. Katanya ada U dipenggal sebelum S gitu. S ini huruf konsonan. Jadi huruf konsonan itu adalah huruf yang tidak mengeluarkan bunyi. Kalau huruf vokal tuh mengeluarkan bunyi, dia A, I, U, E, U. Kalau huruf konsonan dia tidak mengeluarkan bunyi. Kalau membacanya itu sebenarnya bukan B tapi B gitu ya. Kalau P itu bukan P tapi P. Kalau K itu bukan K tapi K gitu. Nah, seperti itu bacanya sebenarnya. Karena dia tidak mengeluarkan bunyi. Seperti itu. Jadi selanjutnya huruf I, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, nah, ada huruf konsonan P dan R dalam kata April. Jadi kalau dipenggal itu diantaranya antara P dan R. Makanya seperti ini. Up dipenggal real. Jadi April ya. Seperti itu. Ini juga berguna untuk melatih anak-anak yang baru bisa membaca. Makanya ada pemenggalan kata gitu. Terus ada N dan T huruf konsonannya. Jadi di antara ini ban dipenggal tu. Nah, seperti itu ya. Man dipenggal di. Nah, begitu ya, Bapak Ibu, cara untuk memenggal kata. Selanjutnya huruf F. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi. Nah, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ambruk. Nah, D dan R itu kan huruf konsonan tuh dua ya. Berarti kalau digabung tuh ada tiga huruf konsonan di tengah. M, B, dan R. Nah, memenggalnya itu setelah huruf konsonan yang pertama. Contohnya ambruk. Jadi setelah M ini baru dipenggal. Nah, baru bruk gitu ya. Seperti itu. Lalu bentrok. Ada N, T, R. Jadi dipenggal setelah huruf N. Jadi bentrok. Seperti itu. Oke. Nah, ini sama dengan infra, ultra, instrumen. Ya. Selanjutnya huruf G. Nah, huruf G itu menjelaskan bahwa
gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalkan dia melambangkan satu bunyi, misalnya pok, nggak mungkin kita baca ini kon, gitu ya. Nah, kalau dia satu kata kong tambah res, kongres, gitu ya. Nah, itu dipenggalnya setelah bunyi pertama. Setelah bunyi pertama. Jadi kongres, makhluk, gitu ya. Masyhur, gitu ya. Bapak Ibu, yang kedua, pemenggalan kata pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. Huruf A, pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya seperti ini. Ber ini kan imbuhan. Oke? Ber itu imbuhan. Jadi kita penggal di ber, baru berjalan. Nah, seperti ini. Jadi yang dipenggal itu adalah imbuhannya. Jadi kata yang apa? Kata yang di tengahnya, kata dasarnya tidak dipenggal. Hanya berjalan. Jalan itu kan kata dasar. Ya, tidak dipenggal. Seperti itu. Cara yang pertama, ya. Nah, ada juga nih yang berimbuhan di perjualbelikan. Nah, jadi yang imbuhan di, imbuhan per itu dipisah, jual dipisah, beli dipisah, dan kannya juga dipisah. Kan itu kan imbuhan yang berada di akhir, ya. Jadi seperti itu cara memenggal kata. Ya. Lalu selanjutnya huruf D, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan kata dasar. Contohnya, kata dasar ini melakukan perubahan. Kata dasar makai, pakai ya. Sebenarnya kata dasar aslinya itu pakai. Karena dia ada imbuhan mi, jadi huruf P itu diubah menjadi M. Jadi memakai, memakai. Jadi kita sesuai bunyinya. Me dipenggal, ma dipenggal, kai dipenggal. Seperti itu. Oke. Begitu pula dengan apa namanya? Dengan kata kunci. Nah, kunci. Mengunci. Gitu ya. Jadi ini kata dasarnya kunci. Huruf K diubah menjadi huruf nge, gitu ya, NG. Jadi ngunci. Email dipenggal mun, dipenggal ci. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya huruf C. Yang ngechat ini nggak nyimak ya. Nanti daftar hadir nanti saya kirimkan. Gitu ya, nanti dikirimkan. Jam 8. Setelah pintu Zoom-nya ditutup. Nah, huruf C itu adalah pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Nah, contohnya, ini kalau gelembung ini kan kata dasarnya gembung ya. Benar nggak? Coba lihat KBBI. Ya. Nah, sisipannya adalah M. Gelembung. Gelembung. Jadi berdasarkan yang kita baca. Gelembung. Nah, ge dipenggal, lem dipenggal, bung. Nah, seperti itu. Sama juga gemuruh. Ge penggal mu, penggal ruh. Seperti itu. Kemarin kita udah belajar tentang yang disisipkan gitu ya. Huruf-huruf atau kata yang disisipkan. Silahkan nanti tonton zoomnya di
YouTube. Lalu selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Contohnya, nih contoh yang salah ya. Beberapa pendapat mengenai masalah i penggal tu telah disampaikan oleh pembicara. Nah, ini salah. Bukan begini cara memenggal itu, gitu ya. Bukan begini pula cara menggalnya. Mengakhiri, bukan cara begini pula. Ada akhirnya i, gitu ya. Yang benar adalah langsung, karena dia 3 kata. Ya, karena satu bunyi dia. Itu. Beberapa pendapat mengenai masalah itu, ini kan nggak dipenggal. Nah, ini yang benarnya. Terus mau, ya. Terus mengakhiri. Mengakhiri. Jadi itu adalah imbuhan. Nah, makanya dipenggal. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Jika kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya, nih, bio, dan grafi. Ini unsurnya 2, bio dan grafi. Bio itu adalah orang hidup. Grafi itu adalah sesuatu susunan yang teratur, gitu ya. Nah, kalau biografi itu susunan yang teratur mengenai orang hidup, gitu, makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya dalam hal ini siapa? Manusia, makanya biografi. Terus yang dipenggalnya adalah yang bio, misalkan bio dan data. Terus foto dan grafi. Nah, foto, grafi. Seperti itu. Oke. Ini harus dikenal. Bapak Ibu bisa membaca ulang di websitenya Mendikbud.